Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Aurelia Agatha dengan NIM 21080310210 dari Program Studi Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang akuntansi pinjaman KART guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Definisi pinjaman KART. KART berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. KART merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariat dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Definisi akad KART. Akad KART merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Ketentuan syar'i transaksi pinjaman KART. Disyaratkan KART mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang pertama surat Al-Baqarah 245, yang kedua hadis riwayat Ibnu Hibban, yang ketiga hadis riwayat Bukhari. Ketentuan terkait juga sebagai berikut, yaitu yang pertama larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, larangan penundaan pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu dalam hadis riwayat Jamaah. Yang ketiga, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dalam surat Al-Baqarah. Yang keempat, memperbolehkan mengenakan biaya administrasi Fatwa nomor 19 tahun 2000. Yang kelima, perbolehan pengenaan sanksi dan peminjaman yang mampu tetapi melalaikan kewajibannya Fatwa DSN nomor 19. Rukun transaksi pinjaman KART. Yang pertama, transaktor, terdiri dari pemberi pinjaman atau mukrid dan penerima pinjaman atau muktarib. Yang kedua, objek KART berupa uang atau benda habis pakai. Yang ketiga, ijab dan qabul, pernyataan dari kedua pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman. Pengawasan syariah transaksi pinjaman KART. Yang pertama, meneliti apakah pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip KART tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, meneliti bahwa nasabah yang terkena sanksi denda adalah nasabah yang lalai. Yang ketiga, memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktu yang cukup kepada nasabah untuk melunasi kewajiban. Yang keempat, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dan kebajikan. Yang kelima, memastikan sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan KART konsumtif dan bersifat sosial. Yang keenam, memastikan bahwa sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan KART dalam rangka dana tabungan nasabah adalah berasal dari modal bank. Alur transaksi pinjaman KART. Yang pertama, seleksi dan akad KART. Yang kedua, menyerahkan dana KART. Yang ketiga, mengembalikan dana KART sebesar yang dipinjam. Teknis perhitungan pinjaman KART. Dalam transaksi pinjaman KART, terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank syariah, yaitu yang pertama, perhitungan angsuran per bulan dibagi angsuran per bulan, sama dengan total piutang neto dibagi jumlah bulan pelunasan. Yang kedua, perhitungan biaya administrasi. Yang ketiga, biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dapat dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari besar pinjaman. Biaya administrasi dipungut untuk menutup beban yang dikeluarkan bank syariah untuk administrasi pembiayaan. Biaya administrasi langsung dipungut bank pada saat akan disepakati. Dalam hal ini, bank syariah menerapkan kebajikan biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman. Dengan demikian, biaya administrasi adalah sebagai berikut, yaitu biaya administrasi sama dengan N% dikali besar pinjaman, sama dengan 1% dikali Rp1.000 sama dengan Rp10.000. Cakupan standar akuntansi pinjaman KART. Menurut PAPSI 2013 tentang pinjaman KART disebutkan bahwa pinjaman KART diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dan pinjaman KART yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi hasilkan. Sedangkan untuk pinjaman KART yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan.
ujrah dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pembiayaan pinjaman kard, atau untuk ran, talangan haji, dan pengalihan utang. Yang dananya berasal dari dana pihak ketiga, maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi hasilkan. Sedangkan apabila dananya berasal dari dana pihak ketiga, pendapatan yang diperoleh tidak dibagi hasilkan. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank pembentuk cadangan kerugian penurunan. Penjurnalan transaksi pinjaman kard A, yaitu akad disepakati. Misalkan pada tanggal 20 Agustus 2000 Bank Syariah menyetujui pinjaman kard Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman kard. Transaksinya yaitu pada tanggal 20 Agustus pinjaman kard didebit sebesar 1 juta dan rekening nasabah Bapak Handoko dikredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 20 Agustus, rekening nasabah Bapak Handoko didebit sebesar 10.000 dan pendapatan administrasi dikredit sebesar 10.000. Yang B, saat pembayaran angsuran, yaitu yang pertama, terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Apabila pada tanggal 20 September 2000 atau tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran angsuran, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman kard adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 20 September rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar 250.000 dan pinjaman kard dikredit sebesar 250.000. Yang kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Apabila pada tanggal 20 Oktober 2000 atau tanggal jatuh tempo angsuran kedua tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran, barulah pada tanggal 5 November 2000 Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Jurnal transaksi sebagai berikut, yaitu pada tanggal 20 Oktober pinjaman kard jatuh tempo didebit sebesar 250.000 dan pinjaman kard dikredit sebesar 250.000. Pada tanggal 5 November, rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar 250.000 dan pinjaman kard jatuh tempo dikredit sebesar 250.000. Yang ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga hanya mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Apabila pada tanggal 20 November 2000 atau tanggal jatuh tempo angsuran ketiga terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya dapat mendebit sebesar 150.000, pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 2000 setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening oleh bank. Jurnal transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 20 November, rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar 150.000, pinjaman kard jatuh tempo didebit sebesar 100.000 dan pinjaman kard dikredit sebesar 100.000. Pada tanggal 10 Desember, rekening nasabah Bapak Hartanto didebit sebesar 100.000, pinjaman kard jatuh tempo dikredit sebesar 100.000. C. Saat penerimaan imbalan. Misalkan, pada tanggal 20 Desember 2000 atau waktu pembayaran angsuran terakhir, yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman kard, Bapak Hartanto di samping membayar cicilannya yang terakhir, sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah yang telah memberi pinjaman kard untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar 25.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi sebagai berikut, yaitu pada tanggal 20 Desember kas didebit sebesar 275.000 dan pinjaman kard dikredit sebesar 250.000. Pendapatan operasi lainnya dikredit sebesar 25.000. Yang D. Pembentukan cadangan kerugian piutang. Misalkan, pada pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah, sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya.
Untuk itu, dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kard dengan jurnal sebagai berikut, yaitu beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kard di debit sebesar 250.000 dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kard di kredit sebesar 250.000. Penyajian pinjaman kard dan pengungkapan pinjaman kard. Penyajian pinjaman kard yang pertama, pinjaman kard yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman kard. Yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman kard disajikan sebagai pos lawan pinjaman kard. Pengungkapan pinjaman kard yang pertama, rincian jumlah pinjaman kard berdasarkan sumber dana, penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, jumlah pinjaman kard yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman kard. Yang keempat, ikhtisar peminjaman kard yang dihapus buku. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Saya Della Aurelia Agatha, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.